pembahasan silabus. Organisasi adalah alat atau wadah yang di dalamnya terdapat dua atau lebih individu yang berinteraksi satu sama lain serta mempunyai tujuan yang sama. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang berdampak pada perilaku individu, kelompok, serta struktur dalam organisasi demi mencapai tujuan sebuah organisasi. Ciri organisasi. Yang pertama, terikat, format, dan tatib. Yang kedua, pendelegasian, koordinasi, dan wewenang. Yang ketiga, ada kerjasama terstruktur. Yang keempat, sasaran dan tujuan. Yang kelima, terdapat komponen atasan dan bawahan. Norma X nilai. Norma adalah nilai, tetapi nilai belum tentu berbentuk norma. Norma adalah nilai secara umum diterima oleh suatu masyarakat dan menjadi pedoman. Nilai yang sudah menjadi norma mengandung janji, hadiah, dan ancaman atau sanksi. 5 karakteristik sikap. Ada objek sama dengan tidak ada sikap tanpa objek. Mengarah sama dengan setiap objek pasti ada arah. Berintensitas sama dengan seberapa tinggi sikapnya. Berstruktur sama dengan ada komponen yang berbentuk dengan sendiri. Dan yang terakhir, dipelajari sama dengan sikap cenderung stabil dan memperhatikan alasan logika. Motivasi. Kata motivasi adalah motif yang berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung. Tujuan akan berfungsi sebagai motivasi dalam bekerja, mendorong para pekerja memilih alternatif cara bekerja yang terbaik atau yang paling efektif dan Teori penguatan. Yang pertama, prinsip yang disebut hukum ganjaran suatu tingkah laku mendapat ganjaran menyenangkan akan mengalami penguatan dan cenderung diulangi. Yang kedua, dalam teori tingkah laku disebut stimulus respon atau SR. Budaya organisasi. Hal yang tidak bisa ditolak bahwa dalam sebuah organisasi muncul ikatan antar individunya. Misalnya, perilaku, gaya bicara, berpakaian, upacara, dan sebagainya. Yang menjadikan berbeda dari organisasi lain, itulah yang disebut budaya organisasi. Budaya organisasi adalah kebersamaan pengertian para anggotanya untuk berperilaku. Nilai budaya, yang itu ada pertama, nilai ialah sesuatu yang penting diprioritaskan dan diperjuangkan untuk direalisasikan. Yang kedua, nilai yang dibudayakan dalam organisasi. Yang ketiga, sejarah. 4. Kegagalan dan kesuksesan. Kelima, suku, ras, dan agama. Dan yang terakhir, yaitu turunan. Dimensi nilai budaya. Kandungan atau konten keapaan dari nilai itu dan disebut secara spesifik yang dijadikan nilai itu, karena ada banyak sekali nilai-nilai. Kekuatan atau strength, sejauh mana dipahami dan diikuti nilai budaya itu oleh sebagian besar anggota organisasi. Jadi jika diikuti sebagian besar anggotanya, maka budaya tersebut telah kuat. Karakteristik budaya. Karakteristik budaya organisasi adalah terdapat pada inisiatif individu, toleransi, mempunyai arah, terintegrasi, dukungan dari manajemen, dan lain-lain. Komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatus, yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama, mengacu pada upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan.
Manusia ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Komunitas adalah sebuah keniscayaan. Tujuan komunikasi. Yang pertama, mengubah sikap. Yang kedua, mengubah opini atau pendapat atau pandangan. Yang ketiga, mengubah perilaku. Dan yang keempat, mengubah masyarakat. Dasar komunikasi. Yang pertama, komunikasi sebagai tindakan satu arah. Yang kedua, memiliki tujuan membujuk atau mempengaruhi. Yang ketiga, konseptualisasi komunikasi bersifat persuasif. Keempat, mengabaikan interaksi atau pengertian kepemimpinan. Menurut Terry, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar supaya bekerja dengan ikhlas untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Hemphill dan Cons, kepemimpinan adalah perilaku dari seseorang individu yang memimpin aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Natural leader dan manajemen leader. Natural leader adalah seseorang dengan kemampuannya dapat menciptakan keadaan sehingga orang lain yang dipimpinnya dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sedangkan manajemen leader adalah seseorang dengan kedudukannya sebagai pemimpin melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsip manajemen sehingga dapat menciptakan keadaan orang lain yang dipimpinnya dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan individunya. Yang kedua, aligning, yaitu menggabungkan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Dan yang ketiga, allowing, yaitu memberikan keleluasaan kepada pekerja untuk mengubah cara kerja. Teori kepemimpinan. 1. Teori genetik